Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membedah sebuah kosakata sekaligus tata bahasa, sehingga sesi ini juga bisa disebut sesi menerjemahkan sebuah kalimat yang sering membuat orang pusing dalam menerjemahkan sebuah kalimat bahasa Korea. Nanti kita akan bedah ini caranya gimana enaknya menerjemahkan sebuah kalimat ke dalam bahasa Indonesia. Oke, kita langsung ke pembahasan, yaitu gakyok. Gakyok dalam bahasa Indonesia diartikan harga. Gakyok harga. Langsung ke contohnya. 이 옷을 싼 가격에 샀어요. I itu ini, ot itu pakaian, el itu partikel penada, partikel penada objek el, maaf. El itu partikel penada objek. San itu murah, sada berasal dari sada ditambah en. Gakyoke. Gakyoke itu artinya harga, itu di. Sasoyo itu sudah. Maaf, sasoyo itu membeli ditambah dengan asoyo itu bentuk lampau. Oke. Langsung ke terjemahan. Nah, untuk ini terkadang kan bahasa Korea itu sering menghilangkan subjek, bahkan terkadang juga objek juga kena juga kalau udah jelas. Nah, kita bikin, karena ini nggak ada subjek, kita bikin aja, nggak apa-apa, dalam pikiran kita atau apapun. Jega, aku tambahkan saya aja. Jega iosel san gagyoke sasoyo. Jega itu saya. Nah, subjek udah kena. Setelah subjek kita ke predikat. Ingat SKUP itu bentuk sistem Korea umumnya, dan SPOK itu bentuk bahasa Indonesia, yaitu struktur kalimat bahasa Indonesia kita. Itu SPOK. Sasoyo, setelah subjek kita ke predikat. Sasoyo udah atau telah membeli. Udah atau telah membeli. Habis predikat apa? Yaitu objek. Kita langsung ke sini, objek. Partikel penanda objek yaitu el sama rel. Jangan kita artikan ke sini, tapi kita langsung loncat ke partikel penanda objek, el sama rel. Jadi saya telah membeli pakaian ini. Ios itu pakaian ini. Saya udah membeli pakaian ini. Baru deh habis itu kita ke ini, ke golongan ini. San gagyoke itu keterangan di harga yang murah. Ini sada ditambah nen. Nen itu bukan bentuk lampau, tapi itu rumus en atau nen yang gunanya untuk membuat kata sifat menjadi deskripsi menjadi keterangan yang menerangkan kata benda. Itu fungsinya en sama nen di sini untuk membuat kata sifat berubah menjadi menerangkan kata benda. Di sini kan sannya itu menerangkan sebuah kata benda gakyok, harga yang murah. Nah, itu gunanya nen sama en. Namun kalau ininya san, gabungan antara sada sama nian, maka ininya bentuk lampau. Jadi kita harus pahami dulu kata sifat, kata kerja, biar enggak salah artikannya. Kalau kita ini san, kalau double S san, ini kan yang murah. Namun kalau kita artikan di sini san, sheetnya satu doang tuh, konsonan tunggal tuh, maka diartikan yang sudah membeli. Tuh, perhatikan ini kata sifat sama kata kerjanya. Oke, kembali lagi langsung ke kalimat kedua. Jega yo san gagyoke sasoyo. Saya udah membeli pakaian ini di harga yang murah. Itu artinya.
Langsung ke kalimat kedua. Yache gagyoki jinan juboda mani olassoyo. Yache gagyoki jinan boda mani olassoyo. Yache itu sayuran, gakyok itu harga, itu partikel penanda subjek, jinanju minggu lalu. Gabungan antara jinan itu lalu biasanya diletakkan sama digabungkan sama kata benda. Nah, ini ju itu minggu, jadi minggu lalu. Boda itu daripada. Mani itu dibacanya mani karena perubahan baca mani. Ini hitnya pindah ke vokal i sehingga hitnya hilang kalau tahu aturan bacanya. Nah, terus niannya pindah lagi ke i, jadi dibacanya mani. Nah, itu aturan bacanya mani asal usulnya. Terus mani itu sangat diartikan sangat, sering, atau banyak. Untuk kasus ini diartikan sangat. Terus ini olassoyo, gabungan antara diartikan meningkat. Olassoyo. Jadi bisa diartikan, kita artikan di sini dulu partikel subjek. Karena udah tahu partikel subjeknya, kita ke ini. Yache gagyok, harga sayuran. Kita artikan kebalik. Harga dulu baru ke sayuran. Harga sayuran sangat naik, sangat meningkat. Mani olassoyo. Baru kita artikan jinanju boda, daripada minggu lalu. Jadi artikannya harga sayuran sangat meningkat dibandingkan minggu lalu atau daripada minggu lalu. Untuk boda ini ada dua cara baca. Yang pertama yang tadi kita subjek dulu, baru itu subjek ke predikat, baru kita bodanya terakhir. Namun ada juga biasanya sering juga yang ini bodanya dulu kita artikan, kita bikin ini bodanya dulu, baru ke subjek dan predikat. Jadi kita artikan ini jinanju boda, daripada minggu lalu atau dibandingkan minggu lalu. Yache gagyoki, harga sayurannya sangat meningkat, kayak gitu. Itu sering, itu itu bisa ditukar-tukar cara artikannya, bisa diubah-ubah senyamannya Anda aja, senyamannya kalian aja. Oke, untuk gakyok itu ada sinonimnya, yaitu sinonim gap. Ini dibacanya gap, artinya harga juga sama, gap. Terus yang ini gayo itu artinya lagu populer atau musik populer, gayo. Terus langsung ke kalimatnya, jonon hangu gayo를 자주 들어요. jonon, jo itu saya, nen itu partikel penanda topik, hangu gayo를 musik Korea. Kok hangu Korea, gayo itu musik atau lagu. Rel partikel objek, jaju keterangan, ini sangat keterangan yang melekat sama kata kerja, ini jaju atau kata benda nih. Nanti kita akan bahas. Nanti kita akan bahas sedikit-sedikit lah tentang jaju. Jaju itu keterangan yang melekat kata kerja sama kata sifat, kata benda. Kata sifat juga sama sih. Jaju deroyo. Deroyo itu gabungan antara deda sama oyo. Nah, ini terkena irregular verb, irregular diget. Irregular itu apa? Kata kerja atau kata sifat yang gak beraturan. Itu maknanya irregular. Atau bahasa Koreanya bulgyuchik. Aduh, bahasanya bulgyuchik nih. Artinya ini, dalam hal ini
dia sering berubah-berubah kalau ketemu sama vokal. Untuk irregular diget vokal A sama O, ini tata bahasa A atau O, dia akan berubah. Untuk diget biasanya berubah menjadi real. Jadi kalau ketemu sama oyo dibacanya droyo. Jadi itu gabungan antara deta sama oyo. Jadi dibacanya pas digabungin itu dibacanya droyo. Maaf, ditulisnya droyo. Karena digetnya berubah menjadi real. Oke, langsung kalau ini masih mudah levelnya, level dalam menerjemahkan. Kita ke partikel penanda topik. Cuman saya langsung ke ini. Jaju deroyo. Sering mendengar. Jaju itu sering kan? Sering mendengar lagu Korea ke objek. Habis penanda topik ke predikat ke objek. Itu masih mudah dalam menerjemahkan. Saya 저는 한국 가요를 자주 들어요. Saya sering mendengar musik Korea. Terus yang ini 요즘에는 아이들도 가요를 잘 불러요. 요즘 itu akhir-akhir ini, yaitu di atau pada, tapi itunya diartikan pada. Non partikel topik, yang tadi partikel topik non idol. I itu anak-anak, del itu bentuk jamak, do itu juga do itu artinya juga, gayo itu musik tadi, jal itu dengan baik, buloyo itu ini juga sama, buruda ditambah oyo, vokal o, tata bahasa oyo, tata bahasa oyo. Nanti ininya nanti buru ditambah oyo, nanti ini dinamakan irregular re. Nanti kalau ketemu sama vokal oyo, nanti dia ditaruh di bawah bul real, terus di double di sini, ininya hilang, terus ininya pindah ke vokal o, jadi buloyo. Tuh, itu perubahannya. Ini perubahan irregular re. Tadi kan perubahan irregular diget, sekarang ini perubahan irregular re. Oke, itu pengenalan singkatnya. Lanjut ke jal buloyo. Langsung kita artikan. Yojemenen, kita kan udah tahu. Ini kan partikel penanda topik. Jadi kita artikan di sini pada akhir-akhir ini, atau kita bisa diartikan akhir-akhir ini. Idol to, anak-anak bernyanyi buloyo, bernyanyi lagu dengan baik. Nah, ini. Untuk jal ini sama dengan jaju. Jal sama jaju itu keterangan yang melekat ke kata kerja, kata sifat, atau kata benda. Nah, ini bisa dipindah-pindah. Contohnya yang jaju ini juga pindah ke vokal, ke vokal ini ya, ke kata benda. Jadi jaju 한국 가요를 들어요. Ini juga. Ini khusus untuk keterangan ini, namanya nggak tahu sih, bikin nama sendiri. Ini keterangan yang melekat sama kata kerja atau kata sifat atau kata benda. Ini keterangan yang paling amburadul posisinya, sekarang pedewek. Ini jaju. Jal juga sama. Nah, jal juga sama, kita bisa artikan di sini di dekat gayo. Yojomenen idol to jal gayorel buloyo. Ini juga sama. Untuk keterangan ini bahasa Korea bisa pindah-pindah. Yang penting dekat dengan kata benda sama kata kerja atau kata sifat. Untuk artinya
Ini yang bikin ngeselin. Kalau artinya kita artikan yang paling nyamannya aja. Itu caranya. Masih belum tahu sih, karena kalau kita beda lebih jauh nanti bikin bingung, harus hafalin satu persatu keterangannya. Kalau ini kan senyamannya aja, karena nanti kita coba aja satu kalimat. Misalkan ini idol do gayorel jal buloyo, kita kalau artikan ini jal sama buloyo, anak-anak dengan baik mendengar dengan baik bernyanyi buloyo, maaf, dengan anak-anak dengan baik bernyanyi musik. Itu kan nggak masuk terjemahnya, makanya kita artikan ke sebelahnya, idol anak-anak bernyanyi musik dengan baik, kayak gitu, senyamannya aja. Untuk terjemahan bahasa Indonesia senyamannya kita aja. Nanti kalau udah berpengalaman atau apapun, kalau sering-sering latihan gitu bikinnya, maka kita udah sendiri bahwa artinya kayak gitu. Oke, bisa dibilang 요즘에는 아이들도 가요를 잘 불러요. Akhir-akhir ini anak-anak bernyanyi lagu dengan baik. Nah, untuk do itu bisa diartikan partikel penanda subjek juga bisa, partikel penanda objek juga bisa. Ini semacam partikel imbuhan. Ada yang bilang ini partikel imbuhan karena ini suka pindah-pindah letaknya. Bukan maksudnya suka pindah-pindah fungsinya, bisa menandakan subjek, bisa menandakan objek juga bisa. Namun itu kan memiliki arti yang pasti, yaitu artinya juga. Nah, do. Namun untuk posisinya dia sering berubah-ubah, bisa menandakan subjek dan bisa menandakan objek. Makanya dinamakan partikel imbuhan do itu. Nah, dalam kasus ini itu partikel do itu menandakan sebuah subjek, yaitu subjeknya idol, anak-anak. Kenapa aku artikan ini dulu, karena partikel topik lebih kuat nerjemahinya daripada partikel subjek. Lebih sering kayak gitu. Jadi kalau ada partikel topik sama subjek, mau bingung artikannya, kita artikan topik dulu. Lebih blast topik, baru ke subjek, baru ke predikat, baru ke keterangan, baru ke bla bla bla, kayak gitu cara nerjemahinya. Untuk gayo sinonimnya itu adalah nore juga lagu atau musik, namun bukan musik populer seperti gayo. Namun kan bisa diartikan musik juga, nggak apa-apa gayo sih, karena gayo juga bisa diartikan musik. Jadi ini sinonimnya yaitu nore. Gayo itu sinonimnya nore. Lanjut ke gansik. Gansik itu cemilan. Gansik. Langsung ke kalimat. Nanan gansigel aju coahamnida. Coahamnida. Nah itu aku, nan itu partikel topik. Gansik itu cemilan, el itu partikel penanda objek, aju itu keterangan yang melekat sama kata kerja atau kata sifat atau kata benda yang tadi saya bahas. Aju coahamnida itu dibacanya coahamnida. Coahamnida ini nanti peraturan baca hitnya akan hilang ketika ketemu sama vokal, seperti yang tadi sebelumnya itu hitnya akan hilang, jadi dibacanya coahamnida. Langsung kembali lagi ke pokoknya. Kalau hamnida nggak usah kita bahas ya, udah tahu kayaknya. Hamnida, coahamnida. Terus nanan gansigel aju coahamnida, kita artikan ke partikel topik. Nanan aku, langsung ke predikat, ini masih gampang. Aju coahamnida sangat menyukai.
langsung ke objek 9. Oke, gampang kan? Aku sangat menyukai 9. Terus kedua, Onel hari ini ganti 9 euro dengan cake kue. L itu partikel penanda objek, mogossoyo, mokta sama ossoyo itu bentuk lampau, mokta itu makan. Jadi kita artikan mana dulu? Gak ada partikel topik, gak ada partikel subjek, kita artikan mana dulu? Nah, untuk cara mengartikan untuk kalimat seperti ini, untuk kalimat seperti ini kita ke fokus ke keterangan waktu. Biasanya untuk orang Korea keterangan waktu lebih diutamakan. Makanya untuk keterangan waktu itu lebih sering ditambahin partikel penanda topik en atau nen. Nah, keterangan waktu. Bahasa Indonesia juga bukan SPOK juga bisa, keterangan waktu dulu juga bisa sama. Ini orang Korea juga sama. Jadi kita artikan keterangan waktu dulu kalau nggak ada partikel subjek atau topik. Onel hari ini. Onel hari ini. Kita ke predikat, mogossoyo, udah makan. Ke objek, kayak kue, langsung kayak ini. Dengan 9. Udah gampang kan? Hari ini udah makan kue dengan 9. Onel gansikero kekerel mogossoyo. Oke, untuk gansik gak ada sinonim atau antonimnya, gak ada. Langsung ke gamgi. Gamgi itu artinya apa? Gamgi itu flu. Gamgi golyosoyo. Biasanya yang udah masuk bab itu pasti paham gamgi itu apa. Gamgi itu artinya flu. Flu. Langsung ke kalimat yojem. Akhir-akhir ini gamgi. Gamgi flu. 유행이에요. Artinya wabah. Langsung kita artikan. Maaf, iyeyo itu adalah. Terus langsung kita artikan. Ini kan sama, nggak ada partikel. Ini kan ada partikel subjek, ga. Namun aku artikan yojem dulu. Kenapa? Karena untuk keterangan waktu itu kayaknya lebih kuat diartikannya. Baru ke subjek. Karena kan seperti yang tadi aku bilang, untuk keterangan waktu itu sering dipakai untuk partikel en sama nen. Jadi lebih sering diartikan lebih dulu. Yang seperti aku tadi bilang, partikel topik lebih kuat daripada partikel i sama ga untuk menerjemahkan. Ini versi saya nih. Nggak tahu sama versi yang lain. Jadi untuk yojem kita artikan yojem dulu. Akhir-akhir ini gamgi, flu-nya. Ingat ga itu kalimat partikel subjek juga bisa ke partikel penegas. Sehingga aku tambahkannya. Flu-nya mewabah. Ini kan wabah. Kita improve nggak apa-apa, mewabah. Yang penting maknanya sama. Yang penting jangan diartikan adalah wabah. Flu adalah wabah. Akhir-akhir ini flu adalah wabah. Nanti itu kayak namanya aja. Nah, ini kita artikan enaknya yojem gamgi ga yuhengiyeyo. Akhir-akhir ini flu-nya mewabah. Yuhengiyeyo. Oke. Untuk bahasa Korea itu terkadang kita harus improvisasi. Yang penting maknanya nggak melenceng banget kayak gitu. Karena apa ya? Karena perbedaan bahasa sama budaya kita, orang Indonesia sama orang Korea. Jadi apalagi struktur kalimat kita beda. Jadi banyak perbedaan dan banyak sekali yang harus kita improvisasi dalam menerjemahkan. Karena yang terpenting harus maknanya sama. Jangan melenceng terlalu jauh. Langsung ke kalimat kedua, 친구가 감기에 걸려서 학교에 못 왔어요. 친구 teman, 감기 itu
Gamgie golyosoyo terkena flu. Gamgie golida. Golida itu terkena atau terjangkit. Hakkyo itu sekolah. Itu ke mod itu tidak bisa. Mod wassoyo itu udah datang. Hakkyoe nanti dibacanya astagfirullah. Oke, yang tahu ini dibacanya hakkyoe bukan hakkyo tapi hakkyo. Kenapa? Nanti ininya pindah. Ininya giok, yang giok dia di sebelah kanan akan berubah menjadi sanggiok. Jadi dibacanya hakkyo. Kenapa? Karena bertemu dengan bacim yang berakhiran dengan k. Jadi dibacanya hakkyo. Nah, ini juga sama. Mod wassoyo. Dibacanya mod wassoyo. Kenapa? Nanti bentar. Astagfirullah. Dibacanya mod wassoyo. Ini yang sheetnya akan berubah menjadi diget. Yang sheet di sini akan berubah menjadi diget. Terus dia pindah ke sini. Kan cara bacanya pindah pasti. Pindah ke vokal yang di sebelah kanan. Kalau ada bacim konsonan kan. Nah kayak gitu. Terus persyaratannya apa? Persyaratannya ketika ketemu sama dua kosakata digabungin menjadi satu. Terus yang kosakata sebelumnya yang ini berakhiran dengan sheet, bacim sheet. Terus yang di sebelahnya vokal. Maka sheet tersebut akan berubah menjadi diget. Terus digetnya kalau kita tahu kan digetnya berubah bacanya di sini mod wassoyo. Jadi kayak gitu. Jadi ada syaratnya bisa berubah, yaitu yang kosakata sebelumnya itu harus bacim sheet. Yang kosakata selanjutnya itu harus vokal di depannya. Nah, terus itu gabungan antara dua kosakata menjadi satu. Itu sehingga pelafalannya akan berubah. Kalau itu tata bahasa atau apapun dia nggak bisa berubah. Dia akan nggak terkena tidak terkena peraturan ini. Kalau ini tata bahasa. Ini gunanya untuk fungsinya buat gabungan antara dua kosakata. Nah, cara bacanya. Lanjut lagi ke kalimat shinguga gamgie golyoso hakkyoe mod wassoyo. Ayo kita artikan apa dulu? Mau diartik untuk aoheso kita bisa dua cara sama dengan boda. Dua cara, boda kan bisa diartikan dengan dua cara. Kalau aoheso bisa kita artikan dengan dua cara. Yang pertama kita artikan di tengah dulu. Untuk diartikan tengah dulu, kita artikan dulu karena baru ke subjek. Karena teman, maaf, kita artikan dia aja, lebih enak kayaknya diterjemahinnya. Karena dia gamgie golida itu terkena flu. Karena dia terkena flu. Jadi ada jadinya. Kalau kita artikan di tengah ada jadinya. Jadi dia tidak bisa berangkat atau datang ke sekolah. Oke, artinya kayak gitu. Karena chinguga gamgie golyoso hakkyoe mod wassoyo. Karena dia terkena flu, jadi dia tidak bisa berangkat ke sekolah.
Itu arti pertama. Yang kedua, kalau kita artikan dari belakang, langsung ke belakang. Set. Kita artikan ke subjek dulu. Dia tidak bisa, langsung ke belakang, tidak bisa berangkat ke sekolah karena terjangkit flu. Jadi kalau untuk kita artikan dari belakang, langsung ke belakang, plek ke depan, karena aja diartikannya. Jangan karena jadi. Kalau karena jadi, kita artikan di tengah. Itu cara baca kalau tata bahasanya ada aoheso. Ingat-ingat aja itu. Oke. Terus yang penasaran ini apa artinya? Gamgie golyoso karena terjangkit ke flu kurang nyaman, karena terjangkit di flu kurang nyaman. Itu kan itu kan arti tata bahasa itu kan artinya ke sama di. Terjangkit di flu kurang nyaman artinya terjangkit ke flu juga kurang nyaman. Nah terus itu ada juga juga diartikan untuk. Namun untuk ini juga terkena untuk flu, terkena untuk pilek, terkena untuk pilek, itu juga kurang nyaman. Nah terus apa lagi? Juga ada lagi satu lagi, itu diartikan karena. Loh, kok karena? Nah, ini juga diartikan karena. Terkena karena flu. Itu sebab. Namun terkena karena flu. Ingat, karena itu ada kan sebab akibat. Nah, ini kan sebabnya karena flu. Sebabnya flu. Untuk ini diartikan karena. Kenapa? Karena itu ketika ketemu sama kata benda, rumusnya kata benda ditambah Ini tidak bisa untuk kata kerja atau kata sifat. Ini khusus kata benda Itu karena. Nah, dan kata benda ini berdampak negatif pada si pembicara atau subjek dalam kalimat. Ini kan gamgi itu kan flu itu negatif kata bendanya. Negatif ke subjek dalam kalimat kan. Nah, itu gamgie golyosoyo. Jadi ini karena. Namun kalau ya biasa sih kalau ini masuknya improvisasi golyoso. Jadi terkena flu aja nya nggak diartikan karena seperti yang aku tadi bilang, terkadang kita harus sering improvisasi dalam menerjemahkan sebuah kalimat dari Korea ke Indonesia karena perbedaan budaya atau perbedaan bahasa, apalagi strukturnya kita yang beda. Nah, yang penting maknanya tidak melenceng. Nah, gitu. Ulang, Shinguga gamgie golyoso hakeo motowasoyo. Dia tidak bisa berangkat ke sekolah karena terkena flu. Karena flu. Double karena cuy. Ya Allah. Oke. Untuk gamgi nggak ada sinonim atau antonim. Oke, untuk hari ini sampai sini aja dulu. Kalau ada pertanyaan atau ada penjelasan yang kurang dari saya, bisa tulis saja di kolom komentar. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.